Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Fajril dengan NIM 1822041004 Pendidikan Teknik Mesin kelas B dari kelompok A. Adapun video kali ini akan membahas tentang LK6, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Adapun isi videonya yaitu yang pertama, identitas program pendidikan. Nama sekolah, SMK Muhammadiyah Bungoro, program keahlian teknik mesin, kompetensi keahlian teknik permesinan, mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin, kelas 10 semester ganjil, dan alokasi waktunya 180 jam pelajaran. Kompetensi inti. Pada ranah pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pekerjaan dasar teknik mesin. Untuk ranah keterampilan, yang pertama melaksanakan tugas spesifik, yang kedua menunjukkan keterampilan menalar, dan yang ketiga menunjukkan keterampilan mempersepsi. Adapun kompetensi dasar yang saya dapatkan yaitu KD 3.4, yaitu mengevaluasi hasil penggunaan perkakas tangan, dan KD 4.4 memodifikasi penggunaan perkakas tangan. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator KD pada KI pengetahuan berdasarkan dimensi pengetahuan dan proses kognitif, maka IPK dari KD pengetahuan di atas sebagai berikut. Yang pertama, 3.4.1 menganalisis hasil penggunaan perkakas tangan, 3.4.2 memahami cara penggunaan perkakas tangan, dan indikator KD pada KI keterampilan berdasarkan KD 4.4 tersebut, kata modifikasi adalah dimensi keterampilan psikomotorik pada gradasi artikulasi P4, maka IPK dari KD keterampilan di atas adalah 4.4.1 menunjukkan penggunaan berbagai macam perkakas tangan berdasarkan tugas atau job sheet. 4.4.2 menunjukkan penggunaan berbagai macam alat ukur berdasarkan tugas atau job sheet. Tujuan pembelajaran. Melalui penggalian informasi dan diskusi peserta didik mampu: yang pertama, menganalisis penggunaan kikir dengan benar; yang kedua, menganalisis penggunaan gergaji tangan dengan benar; yang ketiga, menyimpulkan hasil penggunaan kikir dengan benar; yang keempat, menyimpulkan hasil penggunaan gergaji dengan benar. Dan melalui latihan, peserta didik dapat melakukan penggunaan perkakas tangan dengan baik dan benar. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yaitu alatnya, yang pertama gergaji besi, kedua penggores, ketiga cap, keempat jangka, yang kelima kikir, keenam penitik, dan yang terakhir APD atau baju lab. Adapun bahannya itu yang digunakan adalah besi plat ST37. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, siapkan ruangan untuk dilakukan proses praktik perkakas tangan dan gunakan APD ataupun baju laboratorium. Yang kedua, siapkan bahan praktik berupa besi baja ST37 yang dipotong sesuai kebutuhan. Yang ketiga, siapkan gergaji besi, penggores, cap, jangka, kikir, dan penitik dalam kondisi baik, dan alat pendukung lainnya untuk memulai membentuk bahan yang telah disediakan. Dan yang terakhir, mulai menggunakan dan mengoperasikan gergaji besi, penggores, cap, jangka, kikir, dan penitik untuk membuat job desk di bawah pantauan tenaga pendidik. Pengamatannya. Untuk yang pengamatan, yang pertama, pada langkah kerja yang pertama yaitu perhatikan posisi penggores. Besar sudut penggores adalah 30 derajat dan garis sesuai ukuran yang ditentukan seperti gambar. Untuk yang kedua, perhatikan posisi dalam memegang penitik. Tegak lurus ataupun miring 30 derajat seperti pada gambar. Dan yang ketiga, amati bekas penitik. Yang pertama penitik garis, yang kedua yang B adalah penitik pusat. Lanjut, yang keempat, perhatikan posisi dalam mengecap, seperti pada gambar di samping. Yang kelima, posisi saat memegang jangka dimiringkan untuk mengikuti arah perputaran untuk menghasilkan lingkaran yang sempurna, seperti pada gambar. Yang keenam, perhatikan posisi saat memegang kikir. Yang pertama, tangan kanan ataupun kiri memegang gagang kikir. Yang kedua, tangan kiri ataupun kanan memegang ujung kikir. Perhatikan pula posisi dalam memegang, seperti yang ditampilkan pada gambar yang di samping. Yang ketujuh, untuk melakukan pengikiran rata, diberikan tekanan yang sama pada kedua tangan sambil didorong ke depan. Yang kedelapan, posisi saat menggunakan gergaji. Beri tekanan ringan pada awal penggergajian seperti gambar A.
Yang kedua, mulailah dari sisi dengan gergaji menukik dengan kemiringan sedang seperti pada gambar B. Yang kesembilan, tekanan diberikan saat gergaji didorong ke depan dan tekanan dikurangi pada saat gergaji ditarik mundur. Adapun hasil dan analisisnya yang diambil dari 5 peserta didik sebagai contoh, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Adapun aspek yang dinilai yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan penitik, yang kedua, kemampuan menggunakan penggores, yang ketiga, kemampuan menggunakan cap, yang keempat, kemampuan menggunakan jangka, yang kelima, kemampuan menggunakan pahat, dan yang keenam, kemampuan menggunakan gergaji. Adapun penskorannya itu yang untuk kategori A tidak baik, kategori B kurang baik, kategori C cukup baik, kategori D baik, dan kategori E sangat baik. Jumlah skor yang ditampilkan yaitu skor 1 sangat baik dari 85 sampai 100, skor 2 baik dari 70 sampai 84, skor 3 cukup dari 60 sampai 69, skor 4 kurang dari 40 sampai 59, dan skor 5 kurang baik dari 0 sampai dengan 39. Dari hasil analisis berdasarkan pengamatan di atas, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, kemampuan peserta didik dalam menggunakan penitik sudah baik. Kedua, kemampuan peserta didik dalam menggunakan penggores sudah baik. Ketiga, kemampuan peserta didik dalam menggunakan cap sudah baik. Yang keempat, kemampuan peserta didik dalam menggunakan jangka juga sudah baik. Yang kelima, kemampuan peserta didik dalam menggunakan pahat sudah baik. Yang keenam, kemampuan peserta didik dalam menggunakan gergaji juga sudah baik. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.